pengawas ad hoc ini merupakan kunci dari pengawasan Bawaslu di tingkat kecamatan, desa, dan juga di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast Bawaslu Menyapa, ruang bincang inspiratif yang akan menghadirkan cerita, informasi, dan edukasi seputar pengawasan pemilu. Tentunya kita tidak hanya berbicara tentang regulasi atau aturan, tapi akan berbagi pengalaman, tantangan, dan inovasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Kali ini bersama saya, Aji Susanto. Sahabat Bawaslu, di setiap penyelenggaraan pemilu, ada sosok yang kerap kali tidak terlihat dalam panggung utama pesta demokrasi kita. Namun, perannya sangat penting bagi pengawasan serta bagi keberlangsungan demokrasi kita. Mereka adalah para pengawas ad hoc yang menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan. Nah, pada episode kali ini, Bawaslu Menyapa akan menengok kembali terkait dengan perjalanan dan peran luar biasa oleh para pengawas ad hoc, bagaimana mereka berjuang memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, meski dihadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan di lapangan. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Jepara yang sangat luar biasa. Di samping saya ada Bapak Hairul Abidin SE. Terus nggak Pak? Iya. Salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Jepara di divisi atau koordinator divisi SDM, organisasi, pendidikan, dan pelatihan. Ya. Terus Pak? Ya. Okay. Nah, pripun Pak kabar Pak, sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, oke. Ini terima kasih Pak, di sela-sela kesibukan di non-tahapan masih mau menyapa sahabat Bawaslu sekalian. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan Pak, untuk tema kita pada Bawaslu Menyapa kali ini itu terkait dengan kilas balik peran pengawas ad hoc, khususnya untuk pengawas ad hoc di Kabupaten Jepara Pak. Ya. Nah, mungkin untuk yang pertama bisa disampaikan Pak terkait dengan peran dari pengawas ad hoc sendiri Pak. Karena untuk setiap perhelatan pesta demokrasi kita, baik itu pemilu ataupun pemilihan, pasti akan dilakukan rekrutmen terkait dengan pengawas ad hoc ya Pak. Ya. Nah, sebetulnya itu peran utama dari pengawas ad hoc sendiri itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat Bawaslu sekalian Pak. Oke. Terima kasih Mas Haji. Ya. Oke, sahabat Bawaslu yang kami sayangi dimanapun Anda berada, pengawas ad hoc ini merupakan kunci dari pengawasan Bawaslu di tingkat kecamatan, desa, dan juga di TPS. Karena keterbatasan dari personil Bawaslu sendiri tidak mampu menjangkau sampai ke setiap kecamatan, bahkan setiap desa, kemudian setiap TPS, sehingga dibentuklah pengawas ad hoc yang ada di setiap kecamatan sampai kepada TPS. Nah, kemudian apa peran utamanya? Peran utamanya yakni untuk melakukan pengawasan sekaligus pencegahan terhadap hal-hal yang mungkin terjadi penyelewengan kepada aturan-aturan yang berlaku. Jadi pengawas kita melakukan pengawasan baik kepada kontestan pemilu maupun kepada penyelenggara, yaitu di sini KPU, agar melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam kepemiluan, apa yang mereka bisa lakukan, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, dan kemudian memastikan bahwa masyarakat ini berperan aktif dalam
pesta demokrasi ini gitu. Yang selanjutnya adalah menyusun laporan. Nah, menyusun laporan ini menjadi bagian yang penting karena tugas-tugas kita dalam pengawasan itu memang harus tertuang dalam tulisan, yaitu berbentuk laporan. Baik nanti laporan dalam hal ada temuan dan sebagainya, atau laporan akhir yang menceritakan tentang tugas-tugas mereka selama mereka bertugas menjadi pengawas pemilu. Yang selanjutnya adalah mengawasi logistik. Nah, logistik ini gimana ya, kalau kita bicara logistik itu adalah komponen dari pemilu, namun dia ini tidak diperhatikan oleh masyarakat karena masyarakat ini kan fokusnya pada calon, kemudian proses kampanye dan sebagainya kan. Nah, logistik ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Nah, kita mengawasi logistik ini agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita memastikan dari mulai percetakan, kemudian didistribusikan ke KPU kabupaten, kemudian sampai ke TPS dan nanti melakukan pemilihan pencoblosan itu, seluruh logistik ini terpenuhi dengan baik. Karena kalau nanti logistiknya ini bermasalah, maka tidak menutup kemungkinan nanti dalam proses pemilihan ini juga akan terganggu. Itu Mas, itu sih beberapa hal yang pokok menjadi tugas dari pengawas pemilu. Tadi kalau kita dengar bersama itu tugasnya pengawas itu kan cukup banyak ya Pak ya? Iya. Kalau tadi Pak Abidin bilang mungkin ada 4 atau 5 poin ya Pak ya? Yang terakhir itu terkait dengan pengawasan logistik ya? Iya. Itu kan logistik kan beraneka macam ya? Iya. Harus tepat jumlah, tepat jenis, untuk spesifikasinya pun harus sesuai ya Pak sesuai, ya? betul. Nah, pastikan tugas-tugas ini harus dikoordinasikan dengan baik Pak. Nah, dari Bawaslu Jepara sendiri itu untuk melakukan koordinasi agar tugas-tugas dari Panwasam ya? Panwasam, PKD sama PTF berjalan dengan baik itu seperti apa Pak? Oke, agar komunikasi kita dengan Panwascam sampai tingkat bawah ini berjalan dengan lancar, yang pertama memang kita harus komunikasi secara berjenjang, apalagi terkait dengan pengawasan baik dalam logistik ya yang disebutkan, dan juga pengawasan yang lain Mas, dari kampanye dan sebagainya kan sampai ke tingkat bawah kan ya. Nah, itu kita melakukan komunikasi secara berjenjang Mas, karena memang kalau tahapan itu kan kita dituntut untuk bekerja penuh waktu. Betul. Maka komunikasi real time ini diperlukan. Oh, ketika ada persoalan langsung kita komunikasi, misalnya dari Bawaslu ada persoalan apa, kemudian ke Panwascam ke bawah dan seperti itu. Juga sebaliknya ketika dari bawah nanti juga sama, misalnya dari PKD ke Panwascam baru ke Bawaslu. Berjenjang ya? Ya, berjenjang, komunikasinya berjenjang. Yang selanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi secara berkala. Jadi kita menyampaikan kebijakan apa, atau kemudian ada peraturan-peraturan baru yang kemudian perlu disosialisasikan kepada teman-teman yang ada di kecamatan maupun di desa. Itu kita sampaikan melalui rapat itu. Dan juga tidak hanya di Bawaslu, nanti di Panwascam juga melakukan rapat secara berkala itu untuk agar kerja-kerja kita ini tertata, targetnya bagaimana gitu. Efektif itulah Pak ya? Biar lebih efektif dan efisien. Itu. Oke. Nah, tadi kan tugas dari Panwascam ke PKD ke PTPS kan cukup banyak ya Bang ya? Jadi kan perlu orang-orang yang memang yang istilahnya itu harus kompeten ya Bang ya? Kompeten, terus ada kemauan buat belajar juga, karena kan untuk pilkada atau pemilu sendiri kan aturan biasanya datang pas prosesnya jalan, itu aturannya baru datang. Agak mepet gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak syarat untuk seseorang bisa gabung atau bisa jadi Panwasam, bisa jadi PKD atau jadi PTPS Pak? Pasti kan ada syarat-syaratnya kan Pak yang ditentuin dari Bawaslu sendiri Pak? Oke, terkait dengan syarat untuk menjadi pengawas ad hoc ya, itu sebelum kita melakukan perekrutan, kita biasanya ada pengumuman yang kita post di media sosial, hingga itu bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Syaratnya ini loh. Nah, yang diantaranya adalah
warga negara Indonesia, Mas. Ya. Nah, itu. Kemudian syarat usia minimal 21 tahun. 21 tahun Ya, untuk seluruhnya dari seluruhnya. PTPS ke Panwascam, PKD, PTPS. Nah, kemudian memiliki integritas, karena integritas itu kan mahal, Mas. Iya, Pak. Ya, jadi pengawas bagaimana mereka bisa mengawasi kalau integritas pun tidak punya. Nah, begitu. Nanti bisa kita mendalami tentang integritas itu lewat tes dan wawancara itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berdomisili di kabupaten atau kota yang mereka mendaftar itu, ditunjukkan dengan KTP elektronik. Ya. Yang selanjutnya adalah setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika, nafza itu ya. Tidak boleh penggunaan nafza itu dibuktikan dengan surat dari kedokteran dan kepolisian itu ya. Nah, kemudian sehat jasmani rohani itu nanti juga dibuktikan dengan surat sehat. Nah, selanjutnya tidak boleh pernah menjadi anggota partai politik dan juga tidak boleh menjadi tim pemenangan dari salah satu calon. Tuh, kurang lebihnya itu sih, Mas, terkait dengan syarat-syaratnya. Untuk syaratnya cukup banyak juga ya, Pak ya? Iya. Mungkin ini untuk memastikan ya, memastikan nanti anggota pengawas ad hoc yang terpilih itu bisa bekerja mandiri, bisa bekerja menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, terus gini, Pak, tadi kan ada syarat, pasti kan prosesnya juga panjang, Pak. Iya. Dari proses perekrutan dari awal pendaftaran sampai nanti dipilihnya atau dilantiknya para pengawas ad hoc ini, Bang ya. Nah, terus untuk memastikan proses perekrutan berjalan dengan transparan, objektif dan partisipatif, teman-teman. Lah, terus dari Bawaslu Jepara sendiri itu prosesnya seperti apa, Pak? Biar prosesnya itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Ada beberapa langkah yang kita tempuh terkait dengan transparansi itu ya. Iya. Yang pertama kita melakukan sosialisasi, karena di tahapan kan ada sosialisasi itu. Nah, sosialisasi kita lakukan dengan cara satu, memberikan pengumuman di media-media sosial miliknya Bawaslu. Itu. Kemudian menempel pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis yang kemudian bisa dibaca oleh khalayak umum. Sehingga ketika mereka membaca, oh ada peluang ini itu. Yang selanjutnya adalah saat proses perekrutan ini kita selalu mencantumkan proses seleksi ini administrasi, oh siapa saja yang lolos. Oh iya. Ini kemudian maju ke tahap selanjutnya, nanti tes tertulis, oh ini yang lolos nama-nama ini, kemudian tes wawancara ini, sampai kemudian terpilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Ini namanya ini. Nah, selanjutnya kita juga membuka aduan masyarakat, Mas, jika ada hal yang tidak sesuai atau ada calon yang memiliki, mohon maaf, bermasalah. Nah, ini masyarakat bisa juga melaporkan. Kemarin kita juga dapat laporan ada satu yang kita nilai potensial, tapi ternyata ada aduan dari masyarakat, oh begini, kita tindak lanjuti. Ada afiliasi tertentu gitu, Pak? Iya, semacam itu. Nah, ada afiliasi tertentu atau apa, terus laporan dari masyarakat kita rapatkan, kemudian kita panggil yang bersangkutan dan klarifikasi, ya. Dan klarifikasi, wawancara dan sebagainya itu selalu kita rekam, Mas. Nah, kita rekam, nanti sewaktu-waktu kalau ada dimintai bukti kan, oh ini rekamannya gitu. Nah, kita klarifikasi, ternyata memang ya sebaiknya ini tidak dilanjutkan. Nah, ternyata memang kita omongi kalau begini, oh ya legowo. Karena kalau kita lanjutkan nanti juga akan bermasalah di kemudian hari. Di belakang gitu, Pak ya. Ada yang entah itu melapor ke kita atau nanti integritasnya dipertanyakan, nanti kan malah berpengaruh sama proses yang berjalan sendiri gitu ya, Pak ya. Nah, itu. Oke. Kalau terkait jumlahnya, Pak, ada perhitungannya nggak, Pak? Jadi kan kecamatan berapa personilnya untuk kebutuhan Panwascam sampai ke PTPS, pasti kan ada jumlah yang ditentukan ya, yang harus dipenuhi untuk perekrutan pengawas atau itu sendiri, Pak. Ya. Kalau jumlah ini kita ditentukan dari Bawaslu RI ya. Dari per kecamatan itu 3.
Jadi setiap kecamatan itu 3 personil. 3 personil. Dikalikan saja di Jepara ada 16 kecamatan, berarti 16 kali 3 kan ada 48 ya. Ada 48 personil. Kemudian ke desa, setiap desa dan kelurahan itu 1 personil. 1 orang ya, Pak? Iya, 1 orang. Jadi ada 195 desa dan kelurahan. Oh, iya. Nah, kemudian di pemilihan kemarin itu jumlah TPS-nya itu ada 1.743 kalau tidak salah itu. 1000 berapa? 1.743. Kalau salah diingatkan ya. Yeah. Ada 1.743 TPS dan jumlah PTPS itu sesuai dengan jumlah dari TPS itu. Okay. Kalau dari KPU kan ada KPPS itu ya yang banyak, ada 7 itu ya. Nah, kalau di Bawaslu hanya 1. Dan juga di desa itu PKD-nya 1 dan kemudian PPS-nya 3 dan sampai ke kecamatan 5/3 juga. Kalau dilihat dari jumlahnya aja kerjanya harus ekstra Pak ya. Yeah. Karena jumlahnya itu nggak compare lah dari untuk kecamatan sendiri selisihnya 2, untuk desa dari 5 cuma 1 untuk PKD. Nah, ada tambahan lagi ini yang kalau di KPU itu kan ada yang namanya petugas coklit, Mas. Coklit, nah, kita itu tidak memiliki tenaga untuk mengawasi tenaga coklit. Jadi harus yang PKD itu juga. yang harus sampling dan sebagainya, laporan itu PKD. Maka kayak semacam ya kalau dibilang tidak berimbang ya memang tidak berimbang. Kalau dari jumlah yang tidak berimbang. Beban kerjanya kayak lebih banyak di PKD. Ayo kita dorong bagaimana kita melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Oke, siap. Nah, tadi kan jumlah yang Bapak sampaikan kan luar biasa banyak ya Pak ya? Yeah. Nah, pasti ada tantangan untuk memenuhi kebutuhan ini Pak? Ya, sejauh ini tantangan yang kita hadapi dalam perekrutan ini tidak terlalu sulit untuk dipecahkan, bahasanya begitu. Yang kita hadapi rata-rata kalau perekrutan itu dari sisi ini Mas, peminatnya. Karena tentu saja kita kan kalau perekrutan kan selalu bahasanya berbarengan, tapi waktunya biasanya tanggalnya tidak sama. Tapi kan tetap prosesnya kan berbarengan, bisa dianggap berbarengan. Nah itu kadang kita itu minat dari masyarakat untuk mendaftar di pengawasan itu rada sedikit gitu. Nah, karena tuntutan dari aturan itu kan harus 2 kali jumlah kebutuhan yang dipenuhi dalam pendaftaran gitu. Maka tantangan sulitnya adalah memenuhi 2 kali pendaftar ini. Nah, kita sering melakukan perpanjangan di situ, Mas. Jadi ada beberapa kecamatan yang memang kuotanya belum 2 kali. Gitu. Itu bisa terjadi juga di Panwascam, di PKD, di perekrutan PTPS juga sama, gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi yang 1 ya. Kemudian partisipasi perempuan, Mas, keterwakilan perempuan itu kan ada ketentuan bahwa keterwakilan perempuan itu ya memperhatikan keterwakilan perempuan itu 30%. Ya. Itu kita juga minim ini Mas, pendaftar di bagian keterwakilan perempuan itu. Maka di pendaftar kita kan harus yang pertama 2 kali kebutuhan di misalnya kecamatan itu atau di desa atau TPS itu. Kemudian harus ada keterwakilan perempuan yang memperhatikan 30%. Jadi misalnya begini, ada 1 TPS, misalnya kita contohkan saja ini PTPS ya. Nah, misalnya di TPS itu PTPS ada 1 TPS yang sudah 2 kali kebutuhan, tapi cowok semua. Tetap harus ada perpanjangan untuk kuota perempuan. Jadi saking istimewanya perempuan ini, kita melakukan perpanjangan khusus untuk perempuan ini. Nah, kita harapkan besok perempuan ini maulah menunjukkan diri bahwa saya bisa, begitu. Terus Mas, yang selanjutnya adalah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa beberapa calon yang potensial itu kita cek di sipol ya, bahasanya sipol ya. Itu partai itu Pak ya. Itu
mereka ternyata namanya tercantum di sipol. Nah, kalau kita tanya kan, saya nggak tahu, kan? Saya nggak tahu loh, kalau saya sipol yuk. Bahasanya kalau kamu mau tetap lanjut ikut di pengawas pemilu ya namamu harus hilang di sipol gitu. Dulu. Jadi itu yang menjadi kesulitan kita karena mereka awalnya tidak tahu, kemudian daftar dan percaya, terus kita kan harus mengecek ya, verifikasi dulu, verifikasi ya, apakah mereka integritas itu kan sipol itu kan. Nah, kadang kita ini gini Mas, kalau kita tidak ngecek, kemudian nanti dicek oleh masyarakat, oh ini begini, nanti kan nggak enak juga kan, apa ada Mas ini kok ikut sipol, kemarin saya lihat dia ikut bahasanya tim ses tapi kok dia masuk kan gitu. Maka kita harus cek benar-benar apakah dia terlihat sipol ataukah dia ikut jadi tim ses dan sebagainya. Kita harus bersih dari situ. Berarti benar-benar harus dipastikan bahwa nanti orang-orang yang bakal jadi pengawas itu bersih dari entah itu keanggotaan partai politik atau afiliasi partai tertentu ya Pak ya. Walaupun itu hanya sebagai mungkin pendukung atau apa namanya itu Pak, sebagai tim sukses lah Pak ya. Sukses ya. Oke. Nah, tadi yang cukup menarik itu ini Pak. Menurut saya itu yang terkait pemenuhan 30% itu Pak. 30% kuota bagi perempuan ya kan, untuk hanya memperhatikan 30% kuota perempuan ya. Nah, upaya dari Bawaslu Kabupaten Jepara sendiri untuk mendorong keterwakilan atau partisipasi dari perempuan itu seperti apa Pak? Pasti kan ada istilahnya ada apa ya? Ada treatment dari Bawaslu Kabupaten Jepara sendiri untuk memastikan bahwa kedepannya ini untuk pendaftaran dari pengawas ad hoc itu memenuhi 30% kuota perempuannya. Langkah-langkah strategis yang kita lakukan adalah, saya sampaikan dulu ya terus, bahwa perempuan ini memiliki peran penting bagi pemilu. Nah, perempuan ini sangat dibutuhkan dengan dengan bukti bahwa kita harus memperhatikan 30% dari keterwakilan mereka, perempuan ini. Nah, kemudian kita melakukan pendekatan, ayolah ini perempuan Jepara, kan Jepara kan terkenal dengan 3 pahlawan perempuan ini kan, 3 tokoh perempuan ini. Benar-benar menginspirasi. Iya. Dan Jepara kenapa perempuannya kok malah, mohon maaf, tidak minatnya ke penyelenggara kok sedikit itu. Jadi kita mendorong mereka dengan memberikan motivasi, kemudian pendekatan secara personal bahwa besok kalau besok ikutlah untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Gitu. Jadi karena pendekatan perempuan dalam melakukan pengawasan ini beda. Mas. Ya kayak lebih soft, lebih lembut tapi mengena begitu. Dan juga ada ruang-ruang yang memang itu khusus bisa dijangkau oleh perempuan dan laki-laki tidak bisa. Itu sih, jadi pendekatan kita lebih pendekatan personal kepada perempuan itu, kemudian memberikan pemahaman bahwa perempuan juga memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam hal partisipasi dalam pengawasan kepemiluan gitu. Nah, mungkin tadi kan Bapak sudah banyak bercerita terkait dengan peran dari pengawas ad hoc sendiri, harapan terkait dengan meningkatnya partisipasi perempuan. Nah, mungkin dari Bapak sendiri, kedepannya ada harapan apa sih Pak terkait dengan pengawas ad hoc itu sendiri Pak? Pasti kan Bapak kan punya banyak pengalaman terkait dengan dari proses rekrutmennya, dari proses pendidikan untuk teman-teman pengawas, dari pola kaderisasi dan koordinasi juga Pak. Nah, harapannya ke depan itu seperti apa Pak untuk Bapak sendiri Pak? Ya, harapan kami terkait dengan ini ya, pengawas ad hoc. Tentu kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk berpartisipasi kepada Bawaslu, menjadi bagian keluarga besar dari Bawaslu Kabupaten Jepara. Teman-teman yang merasa memiliki potensi silakan mendaftar menjadi pengawas di Bawaslu. Semakin banyak yang mendaftar, nanti kan kita semakin bisa menjaring banyak pilihan bahwa yang paling berpotensi ini yang betul-betul bisa menjadi pengawas ini yang mana gitu. Kemudian partisipasi perempuan, kita tunjukkan bahwa kita sebagai kabupaten yang memiliki 3 tokoh perempuan ini menunjukkan bahwa saya perempuan, saya bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan
pemilu. Tuh. Kemudian harapan yang selanjutnya adalah ini Mas, jumlah dari pengawas ad hoc ini. Oh iya. Ya, karena memang tadi ya, dari sisi jumlah itu kan 3 orang mengawasi 5 orang misalnya, atau 1 orang mengawasi 7 orang gitu, ya kan, agak ini ya, agak berimbang gitu ya, Pak, tidak berimbang begitu. Ya. Kemudian apa namanya, disamakanlah. Misalnya Panwascam itu 3, dari jajaran KPU PPK itu 5, Panwascam 5, PKD 3, PPS 3, dan juga sama ke bawah. Dan yang paling kita harapkan itu ketika ada petugas coklit, kita juga punya pengawas untuk coklit itu. Ya kan? Jadi kevalidan ini kan semakin banyak, misalnya 1 orang diawasi 1 orang kan lebih valid dalam melakukan pengawasan gitu. Itu sih harapan kita ke depan, dan juga teman-teman yang berpotensi silakanlah mendaftar. Kalau tidak ada bahasanya tidak masuk dalam struktural pengawasan, bisa menjadi pengawas partisipatif. Kita minta partisipasi seluruh masyarakat Jepara untuk ikut melaksanakan pengawasan begitu. Terima kasih Pak. Tadi yang cukup menarik itu terkait itu Pak, yang terakhir itu yang Bapak sampaikan, pengawas coklit Pak ya. Karena kalau dia dari beban kerjanya itu cukup kasihan dari teman-teman PKD sendiri Pak. Betul. Satu orang PKD harus mengawasi berapa, sampai puluhan itu bisa Pak ya. Puluhan petugas coklat ke sana kemari harus mengawasi mereka. Mungkin nanti kedepannya kalau memang seperti itu kan, nanti dari proses pengawasan sendiri bisa berjalan lebih efektif ya Pak ya. Betul. Hasil dari data pemilih itu juga lebih bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Ya betul, karena tugas kita kan mengawal dari suara-suara masyarakat ini bisa tersalurkan dengan baik. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin dari awal sampai akhir tadi ada beberapa yang bisa saya simpulkan Pak terkait dengan pengawas ad hoc ini sendiri Pak. Terkait dengan peran pengawas ad hoc ini bukan hanya sekedar memastikan aturan dipatuhi ya Pak ya, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri. Terus pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan menjadi sangat penting bagi pelajaran kita ya Pak, untuk memperkuat sistem pemilu itu sendiri Pak. Nah, ke depan mungkin setiap tahapan pemilu dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih berintegritas tentunya Pak. Terima kasih ya untuk Pak Abidin sudah menyapa sahabat Bawaslu sekalian. Sama-sama Pak. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu ya yang sudah menyimak Bawaslu Menyapa. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya di Bawaslu Menyapa, karena bersama kita bisa wujudkan pemilu yang bermartabat dan berkeadilan tentunya ya. Untuk menutup Bawaslu Menyapa pada hari ini Pak, ini mungkin saya tutup dengan pantun, boleh minta cakepnya Pak? Siap. Pantai Kartini indah menawan. Cakep. Tempat wisata yang banyak dipadati. Cakep. Bawaslu Jepara terus berperan mengawasi pemilu dengan sepenuh hati. Luar biasa. Terima kasih untuk sahabat Bawaslu sekalian. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita di Bawaslu Menyapa episode kali ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.